Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Ramadhani. Saya dari kelas kursus Psikisya A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi prinsip keuangan syariah menjadi produk perbankan syariah. A. Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya seperti kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non-bank atau financial institution. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang keuangan atau prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Lembaga keuangan syariah atau LKS saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat. Telah banyak varian dari LKS di seluruh Indonesia dan termasuk pula adalah bank syariah. LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasional dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip sistem keuangan syariah antara lain pelarangan riba. Riba dalam bahasa Arab yaitu didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Kedua, pembagian resiko. Ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. 4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. 5. Kesucian kontrak. 6. Aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah Islam. Sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah. Cara kerja bank syariah berdasarkan prinsip syariah ialah aturan perjanjian menurut hukum Islam yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain guna menyimpan dana dan melakukan pembiayaan aktivitas usaha maupun kegiatan lainnya sesuai dengan syariah. Agama Islam tidak menganjurkan menghasilkan uang lewat uang. Prinsip hukum perbankan syariah antara lain. Pertama, ada prinsip kepercayaan, yaitu suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kedua, prinsip kerahasiaan bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaannya yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah. 3. Prinsip kehati-hatian, yaitu suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada pihak bank. Demikian pula sebaliknya, ketika nasabah mendapatkan pembiayaan dari perbankan, harus berhati-hati dalam menggunakannya, seperti dengan akad atau kesepakatan yang telah disepakati bersama di awal. 4. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. B. Produk dan jasa perbankan syariah secara umum. 1. Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank kepada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih lain
Misalnya seperti internet banking atau biasa kita sebut dengan m-banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Kedua, deposito syariah atau tabungan berjangka deposito. Tabungan berjangka banyak dipilih masyarakat. Karena apa? Karena tabungan berjangka atau deposito ini untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis atau investasi yang dijalankan oleh bank tersebut harus masuk kategori halal menurut dengan hukum Islam. Tenor atau jangka waktu yang ditawarkan secara umum sama dengan deposito konvensional, antara 1 hingga 24 bulan. Ketiga, gadai syariah atau RON. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga, namun nasabah wajib menyerahkan barang jaminan untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang, manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam prakteknya, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang, manakala pemberi gadai telah mengkonfirmasi jika barang gadai telah dijual sesuai dengan harga pasaran, maka penerima gadai hanya mengambil sesuai dengan nilai hutangnya saja, dan selebihnya dikembalikan kepada si pegadai. 4. Giro syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional atau DSN telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudorobah. Kelima, pembiayaan syariah atau ijarah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya dalam pembelian mobil, sepeda motor, atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha atau leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata leasing yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah atau al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.